Beberapa dari teman-teman pasti pernah melihatnya di TV, atau di SeaWorld, atau mungkin di YouTube. Ini adalah belangkas, atau ketam ladam, atau kepiting tapal kuda, atau kepiting mimi, yang merupakan anggota suku Limulidae dan satu-satunya wakil dari keluarga prasejarah Siphosurida yang ternyata masih sintas atau bertahan hidup di planet kita. Pada bulan di mana malam bersuhu hangat, terutama pada saat bulan purnama, belangkas muncul dari laut untuk kawin dan bertelur. Kemunculan mereka di pantai sudah ditunggu oleh tim peneliti yang akan menangkap ratusan ribu belangkas, membawa mereka ke laboratorium, memanen darah ningrat mereka, kemudian mengembalikannya ke laut. Kenapa ningrat? Karena darah mereka berwarna biru. Darah biru sama dengan ningrat. Anehnya kita hanya bisa menangkap belangkas di pantai, karena sejauh pengetahuan kita, di sanalah satu-satunya tempat untuk menemukan mereka dengan mudah. Meskipun belangkas hidup di laut dan sering disebut kepiting, tapi mereka lebih dekat hubungannya dengan arachnid, seperti laba-laba dan kelajengking. Dan mereka mungkin adalah kerabat terdekat dari trilobite. Selama hidup mereka, belangkas memakan cacing dan moluska, atau ikan mati. Mereka mengunyah makanan dengan kaki, karena tidak punya gigi. Ya, kaki mereka. Serius. Kaki-kaki mereka yang berbentuk capit akan merobek makanan menjadi potongan-potongan kecil yang akan membuat makanan lebih mudah masuk ke mulut mereka yang terletak di antara kaki mereka. Belangkas dapat hidup sampai lebih dari 20 tahun selama mereka dapat menghindari predator. Predator mereka lumayan banyak. Telur dan belangkas remaja dikonsumsi dalam jumlah besar oleh burung camar, krustasea, dan ikan. Sementara belangkas dewasa diincar oleh rakun, penyu laut, buaya, dan manusia. Tampaknya masih banyak manusia yang takut terhadap belangkas karena mereka terlihat sangat berbahaya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Belangkas tidak berbahaya bagi manusia. Nih, dipegang-pegang juga nggak apa-apa. Banyak orang menganggap ekor mereka yang disebut telson mirip dengan ekor ikan pari dan memiliki kemampuan untuk menyengat. Tapi sesungguhnya, ekor itu hanyalah untuk membantu belangkas mengarahkan mereka saat berenang dan membantu membalikkan tubuhnya sendiri jika mereka terbalik. Uniknya, meskipun mereka sering terlihat berjalan di pasir atau di dasar laut, belangkas bisa berenang. Tapi gaya berenang mereka tidak umum. Mereka berenang terbalik. Dan mereka bisa hidup di luar air lebih lama dari kebanyakan ikan. Cangkang belangkas bertekstur kasar, bahkan ada yang dihiasi dengan bagian runcing seperti paku, yang membuat mereka semakin terlihat menyeramkan. Tapi paku-paku di beberapa bagian tubuh mereka tidak digunakan untuk menusuk musuh, melainkan sebagai receiver atau alat untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitarnya, termasuk arus laut dan perubahan temperatur. Belangkas memiliki banyak mata. Dua yang paling terlihat adalah mata menjemuk.
dan menonjol seperti tanduk kecil di karapas atau cangkangnya yang berbentuk kubah. Mata lainnya adalah mata sederhana atau oceli yang terletak di bagian depan dan sering dikira hidung. Cangkang mereka cukup keras tapi juga ringan. Ini karena struktur unik yang menjadi penopang kekuatan cangkangnya. Struktur ini berongga, namun saling terhubung dan saling menguatkan, membuat mereka mampu menerima kerasnya hantaman ombak ketika mereka ingin ke pantai untuk kawin atau bertelur. Ini adalah Lucy. Lucy adalah belangkas betina yang sudah siap bertelur. Pada saat air pasang, Lucy akan merangkak ke pantai dan bersiap untuk bertelur dengan membenamkan dirinya ke dalam pasir. Melihat perilaku ini, Rudy, seekor belangkas jantan, meraih bagian belakang cangkang Lucy dan melepaskan sperma untuk membuahi telur. Lucy meletakkan beberapa ribu telur sekaligus dalam gumpalan kecil di bawah pasir. Seekor belangkas betina bertelur dalam beberapa gumpalan, kira-kira sebanyak 20 gumpalan. Dalam satu gumpalan terdapat lebih dari 4.000 telur. Jika ditotal, kira-kira mencapai 100.000 telur setiap kunjungan tahunan mereka ke pantai. Telur-telur ini akan menetas dalam 2-4 minggu. Ketika telur menetas, belangkas remaja memilih tinggal di dekat pantai, dan mereka akan molting secara berkala atau menanggalkan cangkang mereka seiring mereka tumbuh. Betina biasanya berukuran lebih besar dari pejantan. Belangkas remaja akan berganti kulit sekitar 16 kali dalam 10 tahun sebelum mereka mencapai dewasa. Dan cangkang mereka seringkali ditemukan terdampar di pantai. Banyak orang mengira cangkang-cangkang tersebut adalah belangkas yang sudah mati. Ini karena belangkas melepaskan cangkangnya dengan sempurna. Begitu mereka meninggalkan perairan dangkal, mereka tidak akan kembali dalam waktu cepat. Setidaknya sampai mereka mencapai kematangan seksual, kira-kira 10 tahun kemudian. Terlepas dari upaya terbaik para peneliti, kita masih tidak tahu di mana sebagian besar dari mereka menghabiskan waktu hidup mereka yang bertahun-tahun itu. Yang kita tahu adalah mereka menghabiskan waktu dengan hidup di dasar pasir atau sedimen lunak lainnya, dan berkeliaran di dasar laut mencari mikroorganisme, invertebrata statis, atau organisme yang membusuk. Meskipun kita bisa melihat belangkas sesekali di kedalaman 200 meter, kita hanya bisa melihat belangkas dewasa ketika mereka datang ke pantai untuk kawin dan bertelur. Tapi mengapa kita memanen darah belangkas? Apa yang spesial dari darah mereka? Ternyata darah belangkas mengandung sel-sel yang disebut amebosit, yang melindungi mereka dari infeksi yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Amebosit akan membentuk gel di sekitar penjajah ini untuk mencegah mereka menyebarkan infeksi. Dan ini merupakan hal yang tidak biasa. Kita tahu semua hewan memiliki sistem kekebalan protektif. Bahkan, beberapa hewan seperti porifera atau spons juga memiliki amebosit. Tapi amebosit belangkas sangat sensitif terhadap endotoksin bakteri. Endotoksin adalah molekul dari dinding sel bakteri tertentu, seperti E. coli. Sejumlah besar endotoksin akan dilepaskan ketika sel-sel bakteri mati. Dan endotoksin dapat membuat kita sakit jika mereka berhasil memasuki aliran darah kita. Sementara itu, obat-obatan dan alat kesehatan yang kita andalkan mungkin telah terkontaminasi oleh bakteri. Jadi kita harus mengujinya sebelum menyentuh darah kita. Kita memang memiliki tes yang disebut gram stain yang mendeteksi bakteri. Tetapi gram stain tidak mengenali endotoksin yang bisa muncul meskipun tanpa keberadaan bakteri. Jadi para ilmuwan menggunakan ekstrak yang disebut LAL atau Limulus amebosit lysate yang diproduksi dari darah belangkas yang dipanen untuk menguji endotoksin. Mereka menambahkan LAL ke sampel obat atau alat kesehatan. Dan jika gel terbentuk, maka bisa dipastikan di situ terdapat endotoksin bakteri.
Dan hingga hari ini, tes LAL digunakan secara luas di seluruh dunia. Dan jutaan orang, termasuk yang belum pernah melihat Blankas, secara tidak sadar sudah dilindungi oleh darah mereka. Dan jika kamu pernah disuntik, berarti kamu juga berhutang budi kepada Blankas. Tapi bagaimana Blankas bisa memiliki keistimewaan darah Ningrat ini? Seperti invertebrata lainnya, Blankas memiliki sistem sirkulasi terbuka. Ini berarti darah mereka tidak terkandung dalam pembuluh darah seperti darah kita. Sebaliknya, darah Blankas mengalir bebas melalui rongga tubuh dan bersentuhan langsung dengan jaringan tubuh. Jika bakteri memasuki darah mereka, wassalam. Karena bakteri dapat dengan cepat menyebar ke area yang luas. Dan jika kelemahan ini dikombinasikan dengan air laut yang penuh bakteri, maka terlihatlah mengapa Blankas membutuhkan respon imun yang sensitif. Blankas bahkan bisa selamat dari peristiwa kepunahan massal yang memusnahkan lebih dari 90% kehidupan di bumi. Sebuah peristiwa yang juga memusnahkan dinosaurus. Tetapi bukan berarti mereka tidak terancam. Ada banyak bukti bahwa populasi mereka menyusut, dan mereka dinyatakan terancam punah pada tahun 2014. Kesuksesan mereka bertahan hidup kini terancam oleh kita, manusia. Penelitian telah menunjukkan bahwa hingga 15% Blankas mati dalam proses pengambilan darahnya. Dan penelitian terbaru menunjukkan jumlah ini mungkin lebih tinggi. Para peneliti juga mengamati banyak Blankas betina tidak kembali bertelur di beberapa daerah di mana mereka banyak ditangkap. Namun, alasan ini bukan hanya berasal dari industri biomedis. Pengembangan daerah pesisir pantai juga menghancurkan situs bertelur Blankas. Beberapa negara menganggap Blankas adalah kuliner yang lezat. Bahkan, Blankas juga digunakan sebagai umpan pancing. Kini, beberapa peneliti telah mulai bekerja untuk mensintesis darah Blankas di laboratorium. Untuk saat ini, kita masih memanen darah mereka. Tapi mudah-mudahan suatu hari nanti, hasil sintesis darah Blankas dapat menghilangkan ketergantungan kita pada darah makhluk purba ini. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.